Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi ini Ibu akan menjelaskan tentang alkanol atau yang kita kenal dengan nama alkohol. Oke, pertama-tama Ibu akan menyampaikan apa-apa saja yang harus kita pelajari pada pokok bahasan ini. Kita harus bisa menjelaskan jenis-jenis alkohol, menentukan rumus struktur dan tata nama senyawa alkohol, menentukan sifat-sifat alkohol, dan menentukan reaksi-reaksi pada alkohol. Seperti pembahasan sebelumnya, kalian masih ingat kan? Alkohol atau alkanol adalah senyawa turunan dari alkana yang satu atom hanya diganti dengan gugus fungsi OH. Maka alkanol punya rumus umum CnH2n plus 2O dengan rumus struktur ROH dan gugus fungsinya OH. Mari kita kenal macam-macam alkohol berdasarkan letak gugus fungsi OH-nya. Kalian masih ingat, kalian pernah mempelajari tentang jenis-jenis atom C. Nah, macam-macam alkohol ini berdasarkan letaknya. Yang pertama, alkohol primer apabila dia menempel di gugus fungsi OH-nya menempel di atom C primer. Alkohol sekunder apabila gugus fungsi OH-nya menempel di atom C sekunder. Demikian juga alkohol tersier apabila gugus fungsi OH-nya menempel di atom C tersier. Seperti contoh yang Ibu berikan tersebut. Nah, untuk memahami konsep ini, silahkan kalian mencoba sendiri menuliskan dan menggambarkan struktur dari alkohol primer, sekunder, tersier, dan memberikan beberapa contohnya. Oke, kita lihat selanjutnya. Mari kita membedakan alkohol berdasarkan banyaknya jumlah gugus fungsi OH. Apabila suatu senyawa hanya memiliki satu gugus fungsi OH, maka kita kenal dengan nama alkanol atau alkohol monovalen. Kalau dia memiliki dua gugus fungsi OH, maka kita kenal dengan nama alkohol bivalen atau alkanadiol. Di artinya dua, ol OH, jadi dua gugus fungsi OH. Alkohol trivalen kalau dia memiliki tiga gugus fungsi OH, dan alkohol polivalen kalau dia memiliki banyak gugus fungsi OH. Selanjutnya kita akan mengenal tata nama alkanol secara IUPAC. Oke, tadi masih ingat kan bahwa alkohol atau alkanol adalah alkana yang satu atom H-nya diganti dengan gugus fungsi OH. Mari kita lihat tata namanya. Yang pertama, mengganti akhiran A pada alkana dengan akhiran ol. Jadi kalau etana menjadi etanol, propana, propanol, dan seterusnya ya. Kemudian letak gugus fungsi OH-nya terikat ini ya, diberi nomor dari ujung yang paling dekat dengan gugus fungsi OH-nya. Diberi nomor ya dengan angka. Nah, ini penomorannya dimulai dari gugus fungsi yang dari ujung yang letak dengan gugus fungsi. Kemudian apabila gugus fungsinya dari kiri dan kanan sama, maka kalian lihat apakah dia memiliki cabang atau tidak. Kalau ada cabang, maka tentukan dari ujung yang dekat dengan cabang. Nama radikalnya alkil alkohol terbatas pada senyawa alkohol sederhana, misalnya metil alkohol atau metanol gitu ya, etil alkohol dan seterusnya. Oke, kita beri contoh di sini. Ibu tuliskan CH3, CH2, CH2OH. Gugus fungsi OH-nya di sebelah ujung sini, maka nomornya dari sini 1, 2, 3. Nah, ini karena di nomor 1 biasa ditulis normal propanol. Nah, sekarang kalau OH-nya Ibu geser ke tengah, dia namanya menjadi 2 propanol karena nempel di nomor 2 ya. Sekarang kalau Ibu berikan cabang di sana, ada cabang metil ya. Mana ini? Ini cabang metilnya ya, maka namanya 2 metil 2 butanol. Kalau yang polialkohol tadi, nah ini kalau ada OH-nya 2, maka namanya 1,2 etanadiol ya.
Oke, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sekarang kita lihat contoh senyawa-senyawa alkohol atau alkanol yang bercabang. Yang pertama, Ibu tadi sudah mencontohkan juga ya, ini juga ada contoh yang berbeda. Ini ada 2 metil 2 propanol. Nah, ini ya. Rantai terpanjangnya mana Bu? Kalian boleh mengambil yang lurus ke atas, boleh yang berbelok dari bawah ke kiri, atau dari kiri ke bawah, bebas ya, karena dia sama. Ibu mau ngambil yang lurus ke atas, maka di nomor 2 ada cabang metil dan di nomor 2 ada gugus OH. Namanya 2 metil 2 propanol. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang terpanjang 5 ya, yang melengkung ini ya. Di nomor 3 ada gugus fungsi OH dan ada gugus fungsi metil ya. Ada cabang metil bukan etil ini ya, metil ya. Nah, di sini juga Ibu berikan contoh yang lain. OH-nya di sini hati-hati. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ya. Tapi harus yang nempel dengan OH ya. Nah, 1, 2, 3, 4. Oke, sama-sama 4 ya. Nah, kita lihat yang banyak cabangnya itu yang dari bawah ke kiri. Maka namanya, hati-hati cabangnya, di nomor 2 ada cabang etil, di nomor 3 ada cabang metil ya. Jadi namanya 2 etil, 3 metil, 2 butanol. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan nama-nama senyawa berikut. Silakan kalian kerjakan di buku latihan masing-masing ya, di rumah untuk melatih seberapa kalian sudah bisa. Oke, mari kita lihat sifat-sifat alkohol. Yang pertama, gugus OH merupakan gugus yang polar, ya. R-nya alkil itu bersifat nonpolar. Semakin panjang rantai alkilnya, maka dia semakin nonpolar, ya. Metanol akan lebih polar dibandingkan etanol tentunya ya. Alkohol pada suhu rendah dia mudah larut dalam pelarut yang polar. Pada suku-suku rendah maksud Ibu, suku rendah itu C-nya sedikit ya. Karena kalau semakin panjang C-nya kan dia semakin nonpolar, maka dia nggak bisa larut dalam air. Tapi kalau misalkan C-nya masih 1, 2, karena dia bersifat polar, maka dia bisa larut dalam air. Metanol lebih larut dibandingkan etanol ya. Kemudian makin panjang rantai alkilnya, makin mudah larut pada pelarut yang nonpolar karena dia bersifat nonpolar. Nah, ini contoh metanol dan etanol tadi yang Ibu sampaikan larut dalam air ya. Dan seterusnya. Oke, mari kita lihat. Sifat selanjutnya dia mempunyai titik leleh dan titik didih lebih tinggi dibandingkan alkana atau ether dengan jumlah C yang sama, mampu membentuk ikatan hidrogen. Kemudian kita lihat reaksi-reaksinya. Yang pertama, reaksi dengan HCl pekat. Alkohol kalau bereaksi dengan HCl pekat akan menghasilkan haloalkana dengan katalis ZnCl2. Selanjutnya, reaksi dengan fosfor pentaklorida atau PCl5 sama akan membentuk alkil halida dan hidrogen klorida. Ini rumusnya, jadi ini juga bisa disebut sebagai reaksi pembentukan dari haloalkana ya, dari alkohol ditambah PCl5 terbentuk RCl tambah HCl tambah PuCl3. Nah, yang ketiga ada tes Lucas untuk membedakan apakah dia alkohol primer, sekunder, atau tersier. Sayangnya kita tidak bisa praktikum ya, karena kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan. Tes Lucas itu terdiri dari larutan ZnCl2 dalam HCl pekat. Alkohol tersier akan cepat membentuk alkil halida, ada kabut nanti. Kemudian sekunder butuh waktu kurang lebih 5 menit, ini hasil percobaan sebelumnya ya. Kemudian yang primer tidak menunjukkan, jadi karena dia lambat tidak ada kabutnya.
Oke, sekarang reaksi-reaksi pada senyawa. Alkohol bereaksi dengan logam aktif seperti natrium dan kalium. Nah, ini bisa digunakan sebagai reaksi pembeda dengan eter. Eter tidak bereaksi dengan logam aktif ya. Nah, itu reaksinya. Kalau etanol ketemu dengan logam natrium akan menjadi natrium etanolat. Kemudian alkohol bisa mengalami gugus fungsi reaksi substitusi, yaitu mengganti gugus fungsi OH dengan halogen. Jadi ini etanol ketemu dengan Cl akan menjadi kloroetana. Nah, dan seterusnya sama ya. Ini reaksi substitusi penggantian gugus fungsi OH dengan halogen. Kemudian alkohol dapat dioksidasi. Nah, ini yang akan nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar lebih jauh ya. Kalau alkohol primer dioksidasi akan menjadi alkanal atau aldehid. Kemudian kalau dioksidasi lebih lanjut dia akan menjadi asam karboksilat. Kalau alkohol sekunder dioksidasi akan menjadi keton, dan alkohol tersier tidak teroksidasi. Oke, kita lihat baik-baik. Sekarang ini tadi alkohol dapat bereaksi dengan asam karboksilat. Nanti ini kita pelajari lebih jauh pada saat pokok bahasan ester dan asam karboksilat ya. Akan membentuk ester dengan air. Kita hanya mengenalkan dulu untuk reaksi-reaksi alkohol. Nah, dehidrasi alkohol. Dehidrasi itu apa ya? Pelepasan air ya. Melepaskan molekul air ya. Dia akan membentuk nih eter atau alkena tergantung suhunya. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.